Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Aprilia Rayana Nayuan. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menyampaikan khotbah dengan tema melakukan pekerjaan sebagai bukti kasih, yang dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-14. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-14 yang mengatakan atau yang berbunyi demikian: lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalau kita melihat latar belakang dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14 ini, di mana kita melihat bahwa pada saat itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap teguh dalam iman, memiliki sikap yang kuat, dan melakukan segala sesuatu atau dalam pekerjaannya di dalam kasih. Di tengah keragaman akan budaya dan moralitas yang longgar, karena di Korintus ini adalah pusat perdagangan dan budaya yang kuat yang menjadi tantangan bagi jemaat di Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat yang berada di Korintus. Pada 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14 yang telah kita baca tadi, saya tertarik dengan kata lakukanlah. Lakukanlah dalam bahasa Inggris bidon, dalam bahasa Yunani ginesto. Ginesto ini adalah kata dasar dari ginomai. Kalau kita melihat morfologinya dari kata lakukanlah, itu verb, yaitu kata kerja. Sedangkan gramatikal kategorisnya present, yang berarti sekarang terus menerus. Imperatif, yang berarti kalimat perintah yang harus dilakukan. Yang kalau kita melihat voice-nya itu middle or passive, yang dimana saya menulis ini itu kata aktif, dikerjakan, yang menunjukkan orang kedua jamak, yang berarti kamu atau kalian. Kalau dalam leksikal, ginomai ini memiliki definisi muncul, lahir, terjadi, timbul. Jadi, kata lakukanlah merupakan sebuah kata perintah yang harus dilakukan terus-menerus kepada orang kedua jamak, yang adalah kata ganti orang kedua yang berarti kamu atau kalian, yang dimana ini ditunjukkan kepada jemaat di Korintus supaya melakukan segala pekerjaan dalam kasih. Dan yang menjadi pertanyaannya, mengapa segala pekerjaan harus dilakukan dalam kasih? Ada 4 hal yang saya dapatkan. Yang pertama, dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampainya yang ke-24, di mana dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa segala pekerjaan yang dilakukan dalam kasih akan membuat kita akan menerima upah yang daripada Tuhan. Yang kedua, dalam Efesus 4 ayat yang ke-15, segala pekerjaan yang dilakukan dalam kasih akan membuat kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Tuhan sebagai kepala. Yang ketiga, dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, pekerjaan yang dilakukan dalam kasih akan mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Dan yang keempat, yang terakhir,
Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13, pekerjaan yang dilakukan dalam kasih adalah kesempatan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, yang sudah merdeka. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa dalam melakukan pekerjaan harus dilakukan dengan kasih. Poin yang terakhir yang bisa saya bagikan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka dengan melakukan pekerjaan dengan berlandaskan kasih itu adalah kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani di dalam kasih. Dan puji Tuhan, biarlah kita tetap terus melakukan segala sesuatu pekerjaan kita, entah itu pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar, kita harus melakukannya dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati.